Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, kita bisa melihat di sini ada gambar tukang, ada gambar kontraktor. Mereka sedang membuat rumah atau mungkin membuat gedung. Nah, kita akan bahas bagaimana perlakuan PPN-nya atas tukang dan kontraktor ini. Dasar hukumnya adalah pasal 16C Undang-Undang PPN dan PMK 163 tahun 2012. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri? Jadi kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha. Jadi ini ada kalimat ini. Tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan bisa oleh orang pribadi, bisa oleh badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan orang lain. Jadi bisa dipakai sendiri bangunannya, bisa juga dijual atau enggak disewakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya? Jadi di sini dia tidak bergerak di bidang kontraktor atau enggak real estate ya. Contohnya misalnya dia bergerak di bidang salon atau enggak dia punya warung, terus dia melakukan kegiatan membangun sendiri. Ya. Nah, kriterianya apa? Jadi di sini kriterianya bangunannya itu terdiri dari kayu, beton, batu bata atau enggak sejenisnya atau baja. Terus diperuntukannya bisa buat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dan luasnya paling sedikit 200 meter. Jadi berarti 199 meter ke bawah ya itu tidak dikenakan PPN KMS. Terus tarifnya berapa? Rumusnya sih sama ya, PPN sama dengan 10% kali DPP. Cuma yang agak berbeda di DPP-nya di sini, DPP-nya. DPP-nya itu bukan 100% tapi 20%. Dari mana? Dari semua biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan. Tidak termaksud harga perolehan tanah. Jadi DPP-nya tuh 20%. Semua biaya katanya. Apa aja biayanya? Bisa semen, ya, bisa pasir, ya, bisa besi, bisa bayar tukangnya, ya, dan lain-lain. Dan kalau misalnya di dalam semen ini ada unsur PPN-nya, PPN-nya dimasukin aja, jangan dikeluarkan. Ya, jadi PPN-nya dimasukkan saja. Jadi misal contohnya saya beli semen misalnya 1.100.000, 100-nya PPN. Ya udah 1.100.000-nya saya masukkan ke dalam dasar pengenaan pajak dan tidak termasuk harga perolehan tanah. Jadi tanahnya ini tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak. Nah, saat terutangnya kapan? Saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunannya selesai. Dan kegiatan membangun sendiri ini kalau dilakukan secara bertahap ya, itu tegang waktunya 2 tahun. Jadi di sini tegang waktunya 2 tahun. Contohnya misalnya sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 8 Januari ya. 8 Januari tahun 2022 ya. Berarti 2 tahunnya kapan? Ya. 7 Januari tahun 24. Itu 2 tahun. Ini 2 tahun deh. 2 tahun. Selama 2 tahun. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya saya itu lagi bangun, ya mulai hari ini saya bangun. Tapi karena uangnya cuma sedikit, jadi saya bangunnya bertahap ya. Misalnya saya bangunnya di sini saya bangunnya 150 meter dulu lah. 150 meter. Terus nanti beberapa bulan kemudian saya
Alhamdulillah ada uang, ya. Saya bangun lagi, ya. Saya tambahin lagi nih luasnya, ya. Saya tambahin lagi menjadi saya tambahin berapa? Saya tambahinnya 55 meter. Sehingga di totalnya ini lebih dari 200 meter. Sehingga dalam range 2 tahun ini, ya, kalau bangunannya 200 meter ke atas, maka otomatis terutang PPN KMS. Ya. Terus tempatnya di mana? Tempatnya bangunan didirikan. Jadi kalau misalnya saya bangun rumah di Lebak Bulus, ya berarti terutangnya di Lebak Bulus. Kalau saya bangunnya di Depok, ya berarti saya terutangnya di Depok. Terus yang termasuk kriteria membangun sendiri ini adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan ya melalui kontraktor atau pemborong, tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan PKP. Jadi tujuannya pemerintah memungut PPN KMS ini adalah untuk menutup loopholes ya. Jadi mungkin ada beberapa orang, saya nggak mau pakai kontraktor PKP supaya saya tidak dikenakan PPN. Saya lebih memilih menggunakan tukang biasa yang tidak ada PPN-nya. Namun oleh DJP dibuatlah peraturan mengenai PPN KMS ini, yaitu untuk menutup loopholes. Terus pembayarannya bagaimana? Jadi pembayaran ini PPN KMS ini yang kita ketahui yang namanya PPN kan masa ya. Jadi itu harus dilakukan setiap bulan. Sebesar berapa? Sebesar 10% dikalikan 20% dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. Jadi PPN KMS ini ya adalah masa ya, tidak mengenal tahunan. Terus penyetorannya bagaimana? Penyetorannya itu menggunakan surat setoran pajak atas nama orang pribadi dengan badan yang melaksanakan. Terus kolom NPWP-nya ya diisi apabila tempat bangunan berada di wilayah kerja KPP orang pribadi dengan badan tersebut. Jadi contohnya misalnya saya NPWP-nya di KPP Cilandak, kalau saya bangun bangunan di KPP Cilandak, contohnya gini misalnya ya, nih saya bangun nih, saya gambarin dulu. Saya bangun rumah, ya ini rumahnya, atapnya bagaimana ya? Bentar. Atapnya ini bangun rumah ya, ini bangun rumah. Saya bangunnya di Lebak Bulus, Lebak Bulus. Kebetulan saya terdaftar di KPP Cilandak, maka saya lapornya di KPP Cilandak. Tapi kalau misalnya saya bangun rumah di Depok, misalnya saya bikin rumah kos-kosan gitu di Depok, jadi saya harus lapornya di KPP Depok. Ya, kalau ini bangunan ada di Lebak Bulus, maka ketentuannya ini NPWP-nya apabila tempat bangunan berada di wilayah KPP orang pribadi atau badan, pakai NPWP-nya sendiri. Tapi kalau misalnya dia tidak berada di tempat KPP wilayahnya, kita pakai ketentuan ini. Jadi NPWP-nya dinolkan, di sini adalah kode KPP-nya, misalnya kode KPP Depok. Terus disetornya kapan? Tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi ini adalah ketentuan khusus ya. Ketentuan khusus. Setor PPN KMS itu tanggal 15 bulan berikutnya. Terus pelaporannya di KPP tempat bangunan berada. Ya, jadi kalau di Lebak Bulus berarti saya laporin di KPP Cilandak. Kalau saya bangun rumah di Depok berarti saya laporin di KPP Depok. Terus dilaporinnya paling lama akhir bulan berikutnya. Ya. Terus ini alurnya. Jadi pertama, ini orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun. Ditanya nih, kegiatan usaha atau pekerjaannya alias dia bergerak di bidang real estate,
Ya, kalau jawabannya yes, berarti ini bukan PPN KMS. Tapi kalau jawabannya no, nah ditanya lagi nih, konstruksinya berupa kayu, beton, batu bata, baja, tempat tinggal atau usaha, luas seluruhnya 200 atau lebih. Kalau jawabannya no, ini bukan KMS. Tapi kalau jawabannya yes, lagi pertanyaan, apakah ini dibangun sendiri? Jadi yang dimaksud dengan dibangun sendiri di sini dia melalui tukang, ya, atau kontraktor atau pemborong non PKP, non PKP. Kalau misalnya dibangun sendiri, yes, berarti ini adalah PPN KMS. Nah, kalau dia kontraktornya, pertanyaan lagi nih, kontraktornya PKP, kalau misalnya jawabannya yes, ini bukan PPN KMS. Tapi kalau misalnya jawaban dari pertanyaan, apakah kontraktornya PKP, jawabannya no, berarti dia adalah PPN KMS. Ya. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Nih, PT Pratama Gaya Industri Garmen membangun sendiri sebuah bangunan kantor lantai dengan luas keseluruhannya 250 meter. Pembangunan dimulai pada tanggal 1 Desember sampai 31 Maret, total biayanya 2,2. Berapa total PPN yang harus disetorkan? Nah, kita kembali lagi pertanyaan nih. PT Pratama Gaya, orang pribadi atau badan? Oke. Kegiatan membangun sendiri? Yes. Apakah dia bergerak di bidang real estate? No, dia adalah industri garment ya. Nah, luasnya berapa tadi? Coba kita lihat luasnya. Tadi dibilang 250 meter. Ya, berarti memenuhi syarat ya. Yes. Nah, ditanya nih, dia pakai kontraktor atau tidak? Nah, di sini kalimatnya membangun sendiri sebuah bangunan kantor. Jadi di sini jawabannya adalah ya, dia bangun sendiri. Ya, dia tidak pakai kontraktor yang merupakan pengusaha kena pajak. Jadi ini terutang PPN KMS. Nah, pertanyaannya berapa terutangnya? Ya. Nah, karena PPN KMS ini adalah massa, jadi ini harus dihitung per bulannya. Di sini ada keterangan dalam 2,2 M ini termasuk PPN dan tidak termasuk pembelian tanah. Oke, ini cuma informasi aja. Kalau termasuk PPN, ini tidak perlu dikeluarin. Udah, diemin aja. Berarti berapa PPN KMS yang harus disetorkan? Nah, kita hitung satu-satu nih. Bulan Desember, berarti adalah 10% kali 20% kali 600 juta. Sama dengan, bentar ya, 12 juta. 12. Sebentar ya. Terus bulan Januarinya sama 10% kali 20% kali 600 juta juga ya, sama 12 juta juga sama 500 juta sama dengan 12 juta. Ini bagian Maretnya agak beda. Juta sama dengan sebentar 8 juta. Jadi total semuanya berapa? 44 juta. Jadi ini dilaporinya tiap bulan.
disetor dan dilaporin buat tiap bulan. Untuk bulan Januari, Desember, berarti dia harus setor 12 juta. Kapan? Paling lama adalah sini 15 Januari. Terus dia kapan lapor? 31 paling lambat ya. Untuk yang masa Januari, kapan harus setor? 15 Februari. Terus kapan harus lapor paling lambat? Ya 28 Februari kapan? Ya, jadi ini satu-satu nih. 15. Nah, di mana dia harus lapor paling lambat. Sebentar, yang terakhir Maret, ya itu adalah 15 April. Dia harus lapor paling lama. Di sini adalah setor, yang ini adalah ya di sini. Ya. Sini. Oke. Semoga jelas ya materi PPN KMS. Insya Allah nanti ada video berikutnya mengenai latihan soal. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.